Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinotech. Pada video kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam sesuai dengan kurikulum Merdeka untuk kelas 11 baik SMA maupun SMK. Yang akan kita bahas yaitu bab yang keempat, menebar Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Pada bab yang keempat ini ada beberapa pembahasan materi. Yang pertama materi tentang dakwah, kemudian yang kedua khutbah, dan yang ketiga tentang tabligh. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama materi tentang dakwah. Pengertian dakwah. Dakwah secara bahasa yaitu merupakan masdar atau kata dasar dari kata da'a yad'u da'watan yang mempunyai arti mengajak, memanggil dan menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut dengan da'i untuk laki-laki dan da'iyah untuk perempuan. Adapun pengertian dakwah secara istilah yaitu mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidupnya yang lebih baik, sehingga tercapai pula kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah tidak hanya berupa tabligh, khutbah maupun majelis taklim. Dalil perlunya berdakwah. Mari kita baca bersama-sama ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ada berdakwah. Yang pertama, dakwah dengan cara hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Kedua, dakwah menggunakan cara mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara-cara persuasif, damai dan menenteramkan tanpa kekerasan, dan edukatif, memberikan pengajaran, iktibar, dan pelajaran hidup. Yang ketiga, dakwah dengan cara mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat, dakwah melalui teladan yang baik atau uswatun hasanah. Sasaran dakwah. Yang pertama, memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya dari baik menjadi yang terbaik. Sudah banyak amalnya agar diperbanyak lagi, serta dari yang sekedar mengejar formalitas menuju ke substansi, sehingga profil mukmin yang sejati menjadi nyata adanya. Yang kedua, mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik, serta yang menyimpang dari aturan agar kembali kepada Allah, sehingga derajat harkat dan martabat manusia yang terpuruk dan jatuh ke lembah nista dapat terangkat kembali dan menjalani kehidupan secara benar. Tujuan dakwah. Yang pertama, beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kemusyrikan. Kedua, menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah. Yang ketiga, mengerjakan amal saleh dalam arti yang seluas-luasnya, baik amal ibadah maupun amal muamalah. Yang keempat, berakhlak mulia yang tolak ukurnya adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat dakwah. Yang pertama, satunya kata dan perbuatan, sikap, perilaku, dan tingkah lakunya benar-benar menjadi teladan. Kedua, memahami objek dakwahnya sehingga tepat sasaran. Yang ketiga, memiliki keberanian dan ketegasan, namun tetap bijak dan santun dalam berdakwah. Yang keempat, memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan. Kelima, menyadari dengan sepenuh hati bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan, mengajak, dan menyeru. Tentang hasilnya diserahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Dan yang keenam, selalu berdoa kepada Allah agar dakwahnya selalu sukses dan berhasil.
Metode dakwah. Yang pertama, meluruskan niat. Dakwah bertujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepentingan lain. Kedua, dakwah itu harus bijaksana atau hikmah, mengetahui betul kondisi umat atau jemaahnya. Ketiga, menghindari cara-cara yang memaksa, menakutkan, apalagi teror, tetapi kedepankan cara mau'idhah hasanah, yakni cara yang damai, indah, dan santun. Yang keempat, melakukan dakwah dengan cara bermujadalah, yakni melalui dialog, diskusi, bahkan boleh juga berdebat, tetapi tetap menggunakan cara yang beradab. Media dakwah. Penggunaan media dakwah tentu menjadi hal yang niscaya, apalagi kondisi masyarakat modern yang ingin serba cepat, canggih, dan mudah. Oleh sebab itu, media dakwah yang digunakan harus mencirikan anak pada zaman sekarang dan tidak menggunakan cara-cara yang konvensional. Adapun media dakwah untuk masa kini dapat menggunakan yang pertama media elektronik, baik media sosial, TV, radio, dan internet, maupun media cetak seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, spanduk, brosur, pamflet, dan lain sebagainya. Manajemen dakwah. Saat berdakwah, Rasulullah menerapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, lemah lembut dalam menjalankan dakwah. Yang kedua, bermusyawarah dalam segala urusan, termasuk urusan dakwah. Yang ketiga, menyampaikan dakwah sesuai dengan objek dakwah. Keempat, lapang dada dan sabar. Yang kelima, kebulatan tekad. Dan yang keenam, bertawakal kepada Allah. Itulah materi tentang dakwah. Untuk materi tentang khutbah dan tabligh akan dilanjutkan pada video yang selanjutnya, yaitu pada video bab 4 part 2 atau bagian yang kedua. Untuk update materi selanjutnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.